kenapa sebuah negara rela buang 10 tahun kerjasama justru di detik-detik proyeknya hampir kelar. Juni 2026, Indonesia jawab pertanyaan itu sendiri. Kementerian Pertahanan resmi mundur dari program jet tempur KF-21 Boramae, proyek yang udah dijalanin bareng Korea Selatan sejak 2014, dan langsung alihin dananya buat nambah armada Rafale dari Prancis. Bukan keputusan dadakan. Ini keputusan yang diambil setelah nyaris 1 dekade nyumbang biaya, tenaga insinyur, dan kesabaran. Tapi ini bukan cerita sederhana. Indonesia kabur, Korea kecewa. Ada satu bagian dari cerita ini yang justru bikin negara lain di kawasan, termasuk yang katanya bakal ikut jejak Indonesia dan mundur juga, malah makin serius ngelirik KF-21 setelah Indonesia keluar. Kedengerannya kontradiktif kan? Kita bongkar itu pelan-pelan dan bahas tuntas di bagian akhir, karena ini yang bikin analisisnya nggak sesederhana headline berita. Dulu, skemanya cantik banget di atas kertas. Indonesia ikut nyumbang biaya pengembangan, dapat jatah transfer teknologi, dan PT Dirgantara Indonesia bakal ikut produksi puluhan unit langsung di Bandung. Bayangin narasinya, bukan cuma beli jet, tapi ikut ngerakit jet generasi 4,5 sendiri. Kedengaran kayak win-win kan? Masalahnya, proyek gede kayak gini gampang banget macet di detail teknis yang nggak pernah masuk siaran pers. Pembayaran sering telat karena beban anggaran yang berubah-ubah tiap tahun. Ada polemik soal dugaan kebocoran data sensitif yang bikin kepercayaan antar tim insinyur goyah. Negosiasi ulang pembagian biaya jadi rutinitas tahunan, bukan pengecualian. Brigjen Riko Ricardo Sirait, juru bicara Kemhan, bilang ke media bahwa pemerintah menilai kerjasama pertahanan harus kasih manfaat optimal soal alih teknologi, penguasaan kemampuan industri, sama nilai tambah buat industri pertahanan dalam negeri. Kalimat diplomatis itu kalau diterjemahkan bebas artinya sederhana, hasil yang didapat nggak lagi sepadan sama yang udah dibayar selama 10 tahun. Menariknya, sebelum resmi keluar, Indonesia sempat nyelesain dulu setoran terakhir sekitar 63,6 miliar won buat nutup fase pengembangan. Jadi ini bukan kabur tanpa tanggung jawab, ini exit yang dilakuin dengan cukup rapi, hitung-hitungan jelas, bukan drama putus kontrak mendadak. Nah, yang bikin cerita ini menarik, duit yang tadinya dialokasikan buat proyek KF-21 nggak nganggur begitu aja. Indonesia sebenarnya udah lebih dulu punya kontrak 42 unit Rafale dari Dassault Aviation, Prancis, senilai sekitar 8,1 miliar dolar, dan 3 unit pertamanya udah mendarat di Pekanbaru sejak Januari 2026. Sekarang, seiring mundurnya kita dari KF-21, opsi buat nambah 24 unit lagi jadi makin konkret, dan kalau ini kejadian, total armadanya bakal jadi 66 Rafale. Coba bayangin angka itu, 66 unit jet tempur generasi 4,5 dari satu produsen yang sama. Itu bakal ngedudukan Indonesia sebagai salah satu operator Rafale terbesar di luar Eropa, sejajar sama negara-negara kayak Mesir, Qatar, dan India yang udah lama jadi pelanggan setia Dassault. Soal nilai kontrak buat 24 unit tambahan ini, angkanya masih dalam pembahasan resmi. Sebagian sumber intelijen pertahanan nyebut kisaran 6,5 miliar dolar. Bukan angka pasti yang udah final, tapi arah kebijakannya udah kelihatan jelas. Daripada nunggu jet yang masih dalam proses sertifikasi penuh dan skema produksi bersama yang berbelit, mending perkuat armada yang udah combat proven, udah punya rantai logistik yang jelas, dan udah kebukti dipakai di berbagai konflik nyata. Sekarang coba kita lihat dari sisi Seoul. Ini bagian yang justru bikin cerita ini ironis. KF-21 sebenarnya lagi ada di titik paling meyakinkan sepanjang sejarah pengembangannya. Pesawat ini udah ngelewatin sekitar 1.600 sorti uji terbang tanpa insiden berarti, dan baru aja dapat sertifikat tipe awal setelah lolos 745 syarat inspeksi di 14 kategori kelaikan udara, mulai dari struktur airframe, integrasi persenjataan, sampai sistem elektronik. Unit produksi serial pertamanya dijadwalkan diserahkan ke Angkatan Udara Korea Selatan pada September 2026. Jadi ini poin pentingnya, bukan KF-21-nya yang gagal secara teknis. Justru sebaliknya, secara rekayasa proyek ini lumayan sukses. Yang goyah itu modelnya, bukan produknya. Model kembangin bareng, bagi risiko bareng yang jadi fondasi cerita pemasaran Korea selama 1 dekade terakhir. Indonesia itu satu-satunya mitra asing dalam skema risk sharing ini. Begitu mitra tunggal itu resmi mundur,
Korea kehilangan satu-satunya bukti nyata yang bisa mereka pamerin ke calon pembeli lain bahwa proyek kolaborasi internasional mereka bisa jalan mulus sampai akhir. Ironisnya, justru di saat produknya makin matang secara teknis, validasi industrialnya yang kropos duluan. Terus gimana efeknya ke negara tetangga? Ini bagian yang biasanya langsung diasumsikan orang. Kalau mitra pengembangnya aja kabur, calon pembeli lain pasti mikir dua kali. Filipina justru lagi serius negosiasi buat 12-20 unit KF-21 lewat program modernisasi Horizon 3 mereka dengan opsi skema pembiayaan yang katanya bakal didukung Korea sampai porsi yang cukup besar. Malaysia lagi mengkaji kebutuhan sampai 30 unit buat gantiin armada Hornet mereka yang udah menua dan makin susah dirawat. Uni Emirat Arab malah udah teken nota kesepahaman kerja sama sejak awal 2025. Dan pejabat militernya sempat nyobain langsung terbang pakai prototipenya sepanjang tahun itu. Jadi, bukannya kolaps kayak yang diprediksi banyak orang, minat ekspor KF-21 di kawasan ini malah lagi naik daun. Cuma modelnya yang berubah total, dari bangun bareng, tanggung risiko bareng jadi beli jadi, bayar tunai, atau lewat skema pembiayaan antar negara. Buat Korea, ini semacam blessing in disguise. Mereka nggak perlu lagi ribet berbagi risiko finansial dan politik sama mitra asing yang bisa aja berubah pikiran di tengah jalan. Cukup jual unit yang udah siap pakai, plus paket dukungan logistik dan pembiayaan yang lebih simpel buat dijelasin ke parlemen negara pembeli. Jadi kalau kita tarik mundur dan lihat gambar besarnya, cerita ini sebenarnya bukan soal Indonesia menyerah atau Korea gagal total. Yang sebenarnya kejadian adalah pergeseran cara pandang soal apa arti kemitraan pertahanan yang sehat buat negara berkembang kayak Indonesia. 10 tahun lalu, ikut proyek pengembangan bareng kedengeran prestisius. Seolah kita lagi lompat langsung ke liga produsen jet tempur generasi lanjut sejajar sama negara-negara maju. Tapi realitas anggaran negara dan kebutuhan operasional TNI AHU nggak bisa nunggu narasi yang bagus di atas kertas. Ancaman di Laut Cina Selatan dan sepanjang jalur alur laut Kepulauan Indonesia nggak peduli sama timeline sertifikasi teknis yang masih berjalan. Yang dibutuhin sekarang adalah kekuatan udara yang siap dipakai hari ini, bukan yang baru dijanjikan matang 5 tahun lagi. Di sisi lain, buat Korea, kepergian Indonesia justru memaksa mereka nemuin model ekspor yang lebih realistis dan lebih mudah dijual. Dan sejauh ini, terbukti model baru itu justru menarik lebih banyak peminat dibanding skema kolaborasi lama yang ribet. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang saya gantung di awal tadi, kalau minat ekspor KF-21 justru lagi naik, meski mitra pengembang utamanya sendiri keluar, apa itu artinya keputusan Indonesia kemarin salah momentum? Atau justru ini bukti bahwa dua strategi berbeda ini bisa sama-sama jalan sendiri-sendiri, tanpa harus saling ngalahin? Menurut saya pribadi, ini lebih ke soal dua negara yang lagi nyari jalan paling efisien versi masing-masing, bukan soal siapa menang siapa kalah. Tapi saya penasaran sama pendapat lo, tulis analisis lo di kolom komentar. Dan kalau lo penasaran gimana kelanjutan negosiasi Filipina yang lagi ngincer KF-21 dengan skema pembiayaan dari Korea, itu bakal jadi bahasan lengkap di video berikutnya.